Hai, halo semuanya Taurus, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Taurus, kita akan baca energi general untuk yearly 2025. Ya, barangkali siapa tahu ada yang harus kalian perhatikan atau kalian antisipasikan. Dan disclaimer-nya, kalian juga harus paham bahwa readingan ini sifatnya general, kolektif, banyak orang. Jadi belum tentu cocok untuk setiap personal ya. Jadi harap bijak dalam menyikapi readingan ini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita cek energi kamu dari bulan 1 sampai 12. Karena banyak jadi aku pakai cabut ya, takut waktunya nanti nggak cukup. Untuk Januari di sini ada indecision ya. Kemudian untuk Februari ada regret. Kemudian di sini Maret ada courage. Kemudian April ada denial. Kemudian ada envy di bulan 5 Mei. Bulan 6 ada imagination Juni. Juli di sini ada freedom. Kemudian Agustus ada gratitude. Kemudian ada guilt di September. Untuk Oktober ada doubt. Kemudian di November ada health. Kemudian Desember ada passion. Energi kalian sepanjang 2025 ada adversity ya. Ini tentang kamu mungkin akan banyak melewatkan atau mengalami situasi di mana ada challenge-challenge yang harus kamu pelajari supaya kamu bisa menemukan jalan terbaik buat diri kamu. Jadi mungkin challenge ini adalah situasi di mana kamu harus mengambil pilihan-pilihan tegas atau pilihan-pilihan yang tepat buat diri kamu, Taurus. Oke, di Januari di sini ada indecision. Taurus, mungkin kamu akan dihadapkan dengan situasi pilihan ya. Artinya di sini kamu disarankan untuk menajamkan intuisi kamu supaya kamu bisa tahu ya apa yang harus kamu pilih. Situasi pilihan ini kalau untuk energi yang aku bacakan masih luas ya. Artinya mungkin nanti bisa mengarah ke orang, ke situasi atau keadaan-keadaan lainnya. Ya, jadi tajamkan intuisi kamu ketika kamu harus memilih pilihan yang menurut kamu mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, ya. Untuk Februari di sini ada regret, ya. Di sini ada kesadaran dalam diri kamu bahwa ada sesuatu yang nggak bisa kamu rubah tentang suatu situasi di masa lalu. Ini juga menggambarkan mungkin beberapa Taurus akan ada orang yang datang menyampaikan tentang penyesalannya terhadap diri kamu. Tapi di sini ada situasi di mana mungkin kamu akan mencoba melakukan suatu pelepasan atau pengampunan atau memaafkan seseorang tersebut karena kamu sudah di posisi tahu bahwa sesuatu yang sudah terjadi ya sudah, memang itu sudah waktunya terjadi. Cuman mungkin tindakan kamu ke depannya tidak lagi, misalnya kalau tentang pertemanan, mungkin kedepannya akhirnya kamu tidak berteman lagi dengan orang itu, cukup sudah tahu sampai di situ. Misalnya tentang pekerjaan, oh berarti kedepannya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Jadi ada hal-hal yang sudah dipahami dari masa lalu dan kamu ikhlaskan di masa sekarang dan tidak ingin kamu ulang di masa depan. Itu dia. Untuk bulan Maret di sini ada courage ya. Kamu akan menemukan satu power besar di dalam diri kamu, ada titik terang dari suatu permasalahan yang akan terselesaikan, dan ini akan menjadikan suatu titik balik atau menjadikan suatu cerminan dalam diri kamu di mana di bulan Maret confidence kamu lagi tinggi-tingginya, kepercayaan diri kamu lagi kuat sekali.
ya, manfaatkan dengan baik untuk bulan Maret. Buat kalian beberapa yang sedang mengajukan afirmasi atau lagi melakukan sesuatu apapun itu, ya, apalagi kalau yang konten creator atau yang berkaitan dengan orang banyak, ya, entah ini follower, entah ini public area, ini ada gambaran di mana kamu akan menjadi satu pusat perhatian. Ya, di bulan Maret bagus banget. Kemudian di bulan April ada denial, ya, ada penolakan-penolakan yang akan terjadi di dalam diri kamu. Nggak tahu nanti apakah dari diri kamu atau justru dari pihak luar, ya. Mungkin ini tentang guru juga sih. Apakah nanti mungkin kalian banyak yang mengalami situasi kayak mentor, kayak healer misalnya, atau kalian dituakan atau dipercayakan oleh seseorang untuk memberikan nasihat, memberikan masukan. Tapi kalian akan berhadapan dengan seseorang yang mana ketika kalian memberikan masukan tersebut, orang itu melakukan penolakan, ya, atau melakukan denial. Nah, ketika saran ya, ketika kalian sudah di posisi itu, kalian sudah menyampaikan maksud kalian, apa yang menjadi keinginan dia. Perkara dia mau terima atau tidak, menolak atau tidak, maka lepaskan. Jadi stop untuk tidak ngotot satu sama lain lagi. Aku sudah nyampaikan apa yang kamu inginkan, yang kamu ingin tahu dari aku udah sampaikan. Perkara kamu terima atau tidak itu urusan kamu. Digituin aja posisinya. Ya, ini ada penolakan dari masukan atau dari hal-hal yang akan kamu berikan kepada seseorang atau orang banyak, ya. Kemudian sini ada envy di bulan 5, kenapa ini? Ada kecurigaan, ada kecemburuan, ya. Atau ada energi sedikit banyak persaingan, challenge lagi tentang membandingkan, ya. Apakah di sini nanti akan ada situasi di mana kamu berhadapan dengan situasi hampir mirip-mirip, atau ada orang yang pengen nyamain sama kamu, ngikut-ngikut gaya kamu, atau ikut-ikut tren kamu, biarin aja, ya, abaikan. Lagi-lagi kamu lagi disuruh membuat challenge. Kalau kamu terdistract dengan situasi itu, maka kamu akan jatuh, ya, kamu akan kehilangan jati diri kamu. Ini tentang membandingkan, karena setiap orang itu punya kelemahan, punya kelebihan, punya keunikannya masing-masing. Maka fokus pada keunikan kamu, fokus sama kreativitas kamu aja, ya. Akan ada perbandingan nanti di bulan Mei. Bulan Juni di sini lagi asik-asiknya nih, lagi banyak imagination atau lagi banyak rencana, planning yang sedang kamu gambarkan di dalam pikiran kamu mungkin, atau sudah kamu tuliskan di dalam satu jurnal buku kamu, seperti itu, dimana kamu lagi benar-benar ingin mengapresiasikan apa yang menjadi keinginan kamu. Misalnya kamu punya cita-cita nih, pengen buka toko, mungkin kamu lagi apresiasikan, itu akan kamu lakukan. Atau kamu lagi punya keinginan nulis novel, keinginan buka konten baru, atau keinginan jadi ini, jadi itu. Di sini lagi bagus-bagusnya di bulan Juni. Imajinasikan, terus afirmasikan. Ini aku lihat banyak peluang-peluang yang terbuka di bulan Juni untuk tentang niat, keinginan, atau hobi kamu yang akan terlaksana. Itu ya, Taurus. Oke, masuk ke bulan apa nih? Bulan Juli, freedom, ya, kebebasan. Kamu terlepas dari satu belenggu, atau kamu terlepas dari situasi yang mengikat. Ini aku lihat banyak tentang pertemanan juga, pertemanan atau hubungan nggak banyak sih di sini. Ya, ini tentang pertemanan atau ruang lingkup sosial apa ya? Ya, lingkungan sosial, ya, komunitas. Di sini kayak ada energi mungkin beberapa waktu sebelum masuk ke bulan Juli ini kamu terlalu fokus atau kamu terlalu sibuk dengan hal-hal di mana kumpul-kumpul, mungkin ngobrol ini itu segala macam. Nah, di sini kayak kamu ngerasa ada kejenuhan. Kayak kejenuhan di dalam diri kamu bahwa aku capek deh ngumpul-ngumpul terus, aku capek deh rame-rame terus. Makanya di sini mungkin kamu ingin merealisasikan apa yang menjadi imagination kamu. Sehingga di sini di bulan Juli masuk kepada fase di mana kamu membebaskan diri kamu dan kamu banyak berfokus pada diri kamu sendiri, ya. Kemudian masuk ke bulan apa nih? Agustus, ya. Ada gratitude nih, banyak hal-hal yang terwujud dalam diri Taurus sehingga di bulan Agustus ini kamu akan banyak melakukan yang namanya doa mensyukuri, ya, atau banyak melakukan thankful. Ada opportunity yang banyak terrealisasi dari progres-progres yang sudah kamu lakukan. Sebentar, aku cegukan. Bukan cegukan, apa sih? Masuk angin ya. Seperti itu, ya. Jadi ada gratitude, kayak kamu lebih kepada mensyukuri apa saja yang sudah kamu dapatkan, apa aja yang udah kamu terima. Kamu lebih banyak santai di bulan Agustus karena tadi sudah menemukan freedom kamu di bulan Juli, ya. Menemukan satu titik terang atau gambaran diri. Kemudian sini ada guilt, ya. Di sini kamu melepaskan rasa bersalah
diri kamu terhadap satu situasi atau terhadap seseorang. Atau bisa sebaliknya, ada seseorang juga mungkin ya akan mengakui kesalahan atau apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Tapi kita lagi berfokus pada diri kamu, it mean artinya kamu tidak mau lagi merasa bersalah atau kamu tidak mau lagi menyalahkan diri kamu sendiri. Mungkin ada situasi di past life atau di masa lalu, mungkin entah dengan sengaja ataupun tidak sengaja kamu melakukan hal-hal tersebut. Nah, dari cerminan-cerminan yang kamu dapatkan dari bulan ke bulan, di sini kamu banyak memahami tentang self love-nya kamu, self reward-nya kamu. Artinya kayak ya udah, yang terjadi mah itu adalah takdir misalnya, atau yang terjadi ya memang sudah digariskan. Artinya kamu sudah tidak mau mencari kambing hitam, baik menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan diri kamu sendiri. Ya, oke. Kemudian masuk ke bulan Oktober. Oktober di sini ada doubt ya. Aku lihat di sini kamu harus belajar melepaskan keraguan-raguan. Nggak tahu nanti kamu akan berada di posisi apa atau kamu lagi menghadapi apa, tapi mungkin kamu akan sedikit banyak dibuat ragu-ragu sama satu situasi atau satu keadaan. Ya, artinya di sini harus belajar olah nafas, belajar meditasi atau belajar menenangkan diri supaya kamu benar-benar tahu apa sih pilihan kamu, apa sih challenge kamu, supaya kamu tidak ragu-ragu lagi. Karena tadi memang terlihat banyak sekali di dalam diri Taurus akan dihadirkan dengan yang namanya challenge atau pilihan. Indecision-nya juga masuk. Ya, kemudian sini ada health. Mungkin di bulan 11 November kamu akan lebih banyak berfokus pada kesehatan. Mungkin beberapa dari Taurus akan memilih untuk nggak tahu apakah vegetarian atau mengurangi pola makan lemak juga bisa, atau lebih kepada kayak kamu mulai ada kesadaran bukan sekedar menjaga spiritualitas dalam diri kamu atau menjaga kecantikan dari sisi luar, tapi kamu mungkin akan banyak berfokus menjaga kesehatan kamu dari dalam, ya, dari makanan yang kamu telan, minuman yang kamu telan, kamu mungkin akan merubah pola kesehatan dari dalam. Seperti itu. Mungkin perbanyak minum jamu, ya, atau lebih kepada mengurangi makanan-makanan yang mengandung banyak lemak atau yang tidak baik buat tubuh kamu. Desember, di sini ada passion. Ada sesuatu yang sedang kamu tunggu sepertinya. Nggak tahu dari bulan ke bulan ini ada sesuatu yang kamu kerjakan, tapi hasilnya masih menunggu. Artinya memang ada situasi di mana kamu masih harus bersabar ya Taurus. Kesabaran kamu juga diuji di akhir tahun. Menuju 2026 di akhir tahun ada situasi di mana kamu harus perbanyak sabarnya kamu. Perkuat rasa syukurnya kamu. Ada sedikit cobaan yang akan membuat kamu agak berjibaku dengan namanya atau nilai kesabaran, ya. Oke, kita cek karir, finansial, love life ya. Nanti baru pesan semesta. Oke, untuk karir Taurus di sini ada strength, ada power yang meningkat. Kemudian di sini ada Seven of Feather. Pertengahan bulan kayaknya untuk Taurus agak capek ya Taurus. Kemudian ada Ace of Wands, ya. Untuk karir kamu di di awal tahun di sini ada strength ya. Artinya ada sesuatu power yang meningkat dalam diri kamu. Kamu lagi panas-panasnya atau lagi hot-hotnya untuk merealisasikan ide-ide kamu atau rencana-rencana kamu. Kayak kamu memang lagi sudah siap. Baik itu mungkin oke, aku udah siap nih secara tenaga, secara pikiran atau secara keuangan atau secara modal-modal lain yang kamu milikin. Di sini kamu tinggal melakukan apa sih yang menjadi keberanian di dalam diri kamu terkait dengan karir atau pekerjaan atau bisnis atau apapun kegiatan kamu sehari-hari. Bahkan ada yang akan memberanikan diri mengundurkan diri dari satu pekerjaan misalnya, tapi secara barbar. Hati-hati ya. Maksudnya secara barbar gini, ada sesuatu luapan yang mungkin kamu tak tahan atau tidak kuat selama ini kamu lakukan ketika di 2024 kamu kerja dengan penuh tekanan, ketika mungkin kontraknya selesai, kontraknya berakhir, kali ini mungkin kamu nggak akan mengundurkan diri dengan secara yang
normal atau biasa-biasa aja, atau membuat satu surat pengunduran diri yang formal, enggak. Tapi kayak kamu ingin menyampaikan atau kamu meluapkan, saya nggak suka loh kerja di sini dengan aturan yang begini-begini, ini terlalu diskriminasi, ini terlalu begini-begini. Kamu akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kamu, inspirasi kamu, atau kemarahan di dalam diri kamu ketika kamu mundur dari satu, nggak tahu apakah dari satu pekerjaan kamu, dari satu bisnis kamu, atau apapun itu yang berkaitan dengan karir. Jadi kayak ada keberanian di luar batas normal yang akan kamu lakukan. Nah, mungkin karena tadi sudah terlalu banyak sabar di tahun 2024 dengan tekanan-tekanan, sehingga kayak kamu benar-benar pengen free will nih di 2025. Pertengahan tahun di sini ada Seven of Feather preparation ya. Di sini kayak kamu lagi banyak research ya, atau kamu lagi banyak mengamati. Apa sih yang mau aku lakukan? Apa sih yang mau aku inikan? Apa sih yang mau aku jual? Misalnya, apa sih yang mau aku... Pokoknya ada deh yang ingin kamu lakukan itu. Dalam artian, kamu akan observer lebih dalam, atau kamu akan meresearch benar-benar. Artinya kamu lagi membuat satu preparation, persiapan-persiapan untuk planning kamu. Karena tadi juga di energi kamu ada kreativitas atau imagination yang sedang ingin kamu lakukan. Ini memang benar masuknya di pertengahan. Mungkin akan banyak larinya ke arah karir ataupun pekerjaan. Menuju akhir tahun di sini ada Ace of Wands. Kemudian di sini ada confident, keberanian, kepercayaan diri yang meningkat, ada creative force. Artinya beberapa di antara kalian harus siap mental juga. Kemungkinan ada tekanan lagi dari tempat kerja kalian, entah ini tekanan karena deadline menuju akhir tahun harus selesai, atau tekanan-tekanan lain di mana kamu harus menyelesaikan beberapa misi atau beberapa kerjaan, tugas yang harus kamu selesaikan. Tapi sisi baiknya adalah kamu punya kepercayaan diri yang kuat karena kamu sudah mempersiapkan strength kamu dari awal tahun. Jadi di sini apapun tekanannya kamu akan lewatin itu. Itu ya untuk karir kamu. Oke, kita lihat keuangan. Oke, kita cabut untuk finansial. Di sini ada King of Crystal. Kemudian di sini ada The Chariot. Kemudian di sini ada Five of Swords. Taurus lagi pengen beli apa? Taurus, kamu lagi punya perencanaan jangka panjang. Ya, artinya kamu pengen membeli sesuatu dalam bentuk yang besar. Di 2025 sepertinya antara kamu sudah membelinya atau kamu menabungnya untuk sampai benar-benar uang itu terpenuhi atau tercukupi, baru kamu akan melakukan pembelian. Artinya memang ada perencanaan yang ingin kamu lakukan, dan kamu akan lakukan itu dengan komitmen. Komitmennya misalnya, oke, 1 bulan aku akan nabung misalnya 20% dari gaji aku, atau 20% dari pendapatan income-nya kamu, maka kamu akan lakukan itu. Ada komitmen berkaitan dengan mengikat pinggang, mengirit artinya. Ya, artinya dengan tujuan dan niat yang ingin kamu lakukan tadi, entah mau beli rumah mungkin, atau memperluas rumah, renovasi rumah, atau apapun yang menjadi imajinasi kamu, maka di sini ada komitmen kuat yang kamu lakukan tentang menabung seperti itu. Ya, karena kamu tahu banget bahwa ini kalau nggak cepet-cepet direalisasikan, nanti takutnya uangnya habis-habis lagi. Ini lebih kepada tentang perencanaan. Keuangan kamu nggak ada masalah, aku lihat. Ya, ada beberapa untuk Taurus, ada uang-uang tidak terduga masuk atau cuan-cuan yang mendadak di luar dari penghasilan kalian seperti biasanya, seperti itu. Ini lagi-lagi disiplin, tadi sini komitmen, artinya di pertengahan pun kamu masih menguatkan diri kamu untuk lebih disiplin. Atau jangan-jangan memang ada beberapa juga kalau tidak ada perencanaan jangka panjang, mungkin di tahun 2025 kalian ingin bebas, ya, artinya kalian ingin punya terlepas dari yang namanya hutang. Mungkin ada beberapa yang mungkin masih ada sangkut paut dengan hutang piutang, mungkin kalian ingin lunasin supaya nanti nggak ada beban lagi nih di tahun-tahun berikutnya. Ada beberapa. Jadi kalau kulihat tentang penggunaan uang, ada komitmen dan ada disiplin tentang di mana kalian ingin menabung mungkin, atau melunasi sesuatu, atau melakukan penyelesaian mungkin dari 2024 yang tertunda. Akhir tahunnya di sini ada harapan, ya. Di sini ada Five of Swords, artinya masih dalam situasi
dibilang berhemat enggak sih ya, tapi kayak kamu lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan daripada untuk yang tidak kamu perlukan atau cuman sekedar keinginan atau foya-foya mungkin sama teman yang biasanya suka traktir, mungkin kali ini akan memberanikan diri untuk menolak. So far secara keseluruhan mungkin sesuai level kalian masing-masing secara finansial nggak ada masalah. Ini cuman tentang kedisiplinan dalam diri kalian untuk memanage uang kalian sesuai apa sih yang menjadi cita-cita kalian atau keinginan kalian itu. Oke, kita cek love life ya untuk 2025. Oke, di awal tahun di sini ada Nine of Feather, ada perspektif, ada self empowerment, sorry. Ya, Nine of Feather ini sama juga dengan Nine of Swords, artinya di sini kayak kalian lagi mungkin banyak yang menarik diri, dalam artian kayak lagi mencari satu sudut pandang sebelum melakukan suatu tindakan. Lagi-lagi tentang challenge atau indecision dalam diri kalian. Artinya di sini kalian ingin meluaskan kacamata kalian untuk melihat dari satu kejadian demi kejadian atau dari satu bulan demi bulan atau berganti bulan tentang love life kalian tuh sebenarnya sampai di sini apa sih tujuannya? Seperti itu. Ini lebih kepada kalian banyak menganalisa tentang love life yang terjadi di dalam diri kalian. Even kalian single ataupun kalian double. Ya, kalaupun double mungkin kalian akan sedikit koreksi apa sih yang kemarin yang nggak berhasil di 2024. Apa sih yang menjadi kendala. Sama, yang single juga seperti itu. Artinya lagi banyak mengkoreksi diri. Oke, kemudian pertengahan di sini ada Two of Crystal, balance, ada adaptability. Mungkin ada beberapa yang akan akan mengalami yang namanya pertemuan dengan seseorang. Di sini mungkin ada energi euforia yang akan terjadi dalam diri kalian, di mana mungkin kalian merasa lagi balance-nya, di mana kalian lagi ngerasa tenang-tenang atau damai-damainya. Love life juga nggak bercerita tentang seseorang atau orang lain, tapi diri sendiri, keluarga juga bisa. Di sini juga akan ada adaptasi baru yang akan terjadi dari suatu komunikasi nantinya. Atau apakah komunikasi sama pasangan yang mungkin lebih membaik, atau sama orang baru, atau sama siapapun. Masuk penghujung tahun di sini ada Eight of Swords ya, ada renewal, ada quest, ada permintaan. Mungkin beberapa di antara kalian akan banyak mengalami situasi pertemuan-pertemuan. Nggak tahu nanti apakah pertemuan dengan orang baru, apa dengan orang lama, apakah juga nanti misalnya pertemuan ini mengacu kepada suatu perubahan, perbaikan, atau bahkan penjelasan-penjelasan yang akan terjadi. Akan ada pertemuan-pertemuan, tapi aku lihat banyak energi yang akan renewal dengan mantannya di penghujung tahun 2025. Oke, bottom of the deck kalian dari tarotnya secara keseluruhan ada Five of Crystal ya. Di sini ada harapan baru ya. Kalian punya harapan-harapan baru, new possibilities, kemungkinan-kemungkinan baru yang sedang kalian ciptakan untuk di sepanjang tahun 2025. Jadi banyak yang sudah belajar tentang spiritual di 2024 sepertinya. Jadi kalian tinggal merealisasikan di 2025. Kita lihat ada pesan apa buat kalian. Pesan secara all in untuk diri kalian dulu. Oke, di sini ada ride the wave ya. Belajar untuk melawan arus, melawan ombak, artinya tentang keberanian. Brave ya. Artinya kalian juga harus tahu bahwa ada sesuatu, kadang-kadang kita takut, ada larangan-larangan, nggak boleh masuk ke pintu itu, nanti ada genderuwo. Tapi ada beberapa orang yang mungkin akan takut, nggak akan berani masuk. Tapi sebenarnya mungkin itu larangan, kita nggak pernah tahu apa. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba. Jadi sesekali kadang-kadang butuh dobrakan, butuh sesuatu yang ekstrim untuk kamu lakukan perubahan dalam diri kamu, yaitu tadi melawan sesuatu. Arus bisa, larangan bisa. Karena terlalu patuh juga kadang-kadang nggak baik. Nggak ngajarin yang enggak ya. Oke, kemudian di sini ada education. Kamu lagi disuruh banyak belajar ya, Taurus, sepanjang 2025. Perluas lagi ilmu kamu, skill kamu, kreativitas kamu, hobi kamu, atau apapun yang menunjang karir atau kehidupan kamu. Bottom of the deck-nya di sini ada movement. Ada movement, ada transformasi yang akan terjadi dalam diri kalian di 2025. Movementnya di sini nggak tanggung-tanggung, ada yang sampai mungkin pindah negara atau pindah kota, atau sekadar movement tentang perasaan, tapi akan benar-benar meninggalkan past life atau kehidupan masa lalu yang udah nggak perlu dipertimbangkan lagi. Oke, kita lihat pesan untuk love life kalian sepanjang 2025.
Tapi tetap ya, nanti kita setiap bulan juga ada readingan kan. Aku mudah-mudahan juga afirmasi aku di 2025 bisa per zodiaknya telaten nih. Past life relationship itu kan ada energi orang baru, ada renewal ya. Sepertinya akan ada pertemuan dengan orang masa lalu, tapi mungkin nggak semua, tapi banyak. Sekalipun misalnya ada yang menjalin hubungan baru, tapi sama orang yang sudah dikenal dari masa lalu juga. Kemudian di sini ada forgiving and learning ya. Mungkin kalian akan banyak belajar tentang memaafkan dan menerima. It means artinya banyak kesabaran yang sudah mulai tertata rapi di dalam diri Taurus. Ya, honeymoon, beberapa di antara kalian mungkin ada yang menikah atau bertunangan atau berbaikan lagi, akhirnya honeymoon lagi. Ada hubungan-hubungan love life yang lebih baik daripada tahun 2024 untuk sekitar 60% dari Taurus. Cuman nanti kan energi baru masuk, pergejolakannya seperti apa yang nggak tahu seperti apanya. Oke, Taurus, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetapi cek dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menonton. Bye Taurus.